Indonesia memiliki lebih dari 17.000 kepulauan, di mana belum seluruhnya tereksplorasi kecantikannya. Untuk itulah kita membuka peluang pariwisata seperti yang kita lakukan pendaratan di air. Sesuai dengan misi Menteri Perhubungan Republik Indonesia, agar kami Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan membuat suatu rancangan undang-undang untuk mengoptimalisasikan bandar udara perairan dengan maksud menyambungkan lebih dari 17.000 pulau-pulau yang tersebar di Indonesia dari Sabang hingga Merauke, sehingga konektivitas dan aksesibilitas terutama ke daerah-daerah kepulauan dapat terwujud. Pesawat amfibi telah beroperasi selama kurang lebih 80 tahun dengan awal mula yang sederhana. Fokus pemanfaatan pesawat amfibi pada awal kehadirannya adalah untuk mengakomodasi kepentingan sektor privat yang kemudian semakin berkembang dengan beralihnya ketertarikan masyarakat pada wisata alam yang seringkali medannya sulit untuk dijangkau dengan menggunakan moda transportasi laut dan darat. Bandar udara perairan yang menggabungkan unsur keudaraan dan perairan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pesawat amfibi. Sekolah yang pertama di Indonesia yang mengadakan program studi Seaplane Class Rating. Setelah ini pesawat selesai, sertifikasinya sudah selesai dan menerbitkan C of A yang terbaru, artinya C of A untuk pesawat Seaplane. Nanti tentunya akan dilanjutkan dengan program training flight instructor yang ada di Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi. Sebuah negara kepulauan, keberadaan bandar udara perairan di Indonesia menghadirkan peluang dan tantangan tersendiri dalam pengoperasiannya untuk mengakses daerah-daerah terisolasi dan tertutup. Konsekuensi dari negara kepulauan tentunya Seaplane untuk pengembangan terbit dengan Seaplane menjadi satu bagian yang tak terpisahkan. Saya tidak mengatakan sebagai pelengkap, tapi ini satu kebutuhan bagi wilayah-wilayah yang banyak pulau-pulaunya. Tentunya kita berharap ini segera menjadi satu langkah implementasi ke depannya. Dan saya mendukung agar supaya pengembangan wilayah pariwisata kepulauan ini juga bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama. Pesawat amfibi dapat meningkatkan konektivitas dan kesinambungan dari suatu daerah ke daerah lainnya. Hubungan yang kuat dan stabil antar daerah merupakan hal yang esensial dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya pemerintah mewujudkan BUMN, Holding Aviasi dan Tourism, attraction Seaplane atau keberadaan Seaplane itu sangat mempercepat, ya, mengakselerasi, meleverage percepatan terintegrasinya antara perjalanan tourism, kemudian atraksi tourism, konektivitas spot-spot tourism yang sangat menarik di Indonesia. Terdapat dua urgensi utama dalam pembuatan sebuah peraturan baru untuk mengatur penyelenggaraan bandar udara perairan. Pertama adalah kepentingan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam tiap-tiap tahapan penyelenggaraan bandar udara perairan. Mandat ini selalu dikedepankan dari segi peraturan internasional dan nasional karena merupakan penjamin untuk kesuksesan pengoperasian pesawat amfibi. Hal ini juga tentunya akan berdampak kepada tujuan utama kehadiran bandar udara perairan di Indonesia, yakni untuk mewujudkan interkonektivitas antar wilayah agar dapat melindungi kedaulatan negara dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua adalah kebutuhan regulasi khusus terkait pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian yang akan mendorong kemajuan sektor pariwisata dan pengembangan ekonomi daerah. Aspek-aspek seperti pemberian definisi, pengertian, syarat-syarat dan kriteria, serta prosedur perizinan, pendataan, pembedaan karakteristik bandar udara perairan, kenavigasian, pelayanan jasa, serta perlindungan lingkungan harus dimuat dalam aturan khusus yang mempertimbangkan konsep unik bandar udara perairan.
Didukung dengan aspek teknis pengoperasian pesawat amfibi ketika menggunakan wilayah perairan untuk pergerakan yang harus menggabungkan antara pelayaran yang berlaku. Kami dari tim akademisi bidang hukum mencari jalan tengah untuk mengharmonisasikan hukum udara dan hukum laut. Tentu ini menjadi tantangan kita bersama untuk mencari jalan keluarnya. Pendelegasian pengaturan bandar udara perairan dalam bentuk peraturan pemerintah berdasarkan identifikasi kerangka peraturan existing. Saat ini belum ada satu pun undang-undang yang secara tegas untuk mendelegasikan pembentukan peraturan pelaksana atas bandar udara perairan. Guna mengisi kekosongan hukum pengaturan bandar udara perairan di tingkat pelaksana peraturan perundang-undangan, maka pilihan produk hukum yang paling tepat adalah dalam bentuk peraturan pemerintah. Garis besar peraturan pemerintah tentang bandar udara perairan yang pertama adalah perizinan, pembangunan, dan pengembangan bandar udara perairan. Yang kedua, pengoperasian bandar udara perairan. Dan yang ketiga, pengusahaan bandar udara perairan.